Ada guru kita dalam guru kita Imam Nawawi selaku mu'allim kita ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita semua dan menjadikan hukumnya Allah yang juga dengan harapan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, mengabulkan hajat-hajat kita semua. Ala hadihi yang bermuni dan sholat yang syamilan khairat dunia wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Nawawi rahimahullah ta'ala fi kitabih Riyadhus Shalihin. Qala bab satri awratil muslimin wan nahyi an isya'atiha bi ghairi daruratin. Bab menerangkan tentang menutup aurat atau aib sesama muslim, aib kaum muslimin serta larangan untuk menyebarkannya kecuali karena darurat. Allah Ta'ala, Allah berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishah fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang suka untuk menyebarkan kejelekan, kemungkaran dan kekejian di dalam yang terjadi kepada orang-orang yang beriman, maka lahum adzabun, maka mereka mendapatkan siksa alimun yang sangat pedih di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dia tidak akan dimatikan kecuali akan tertimpa ataupun mengerjakan pekerjaan yang dia coba. Sampai-sampai sebagian ulama itu mengatakan, seandainya saya mencela seekor anjing, maka saya khawatir dirubah oleh Allah sebelum meninggal dijadikan sebagai seekor anjing. Itu dari parahnya ketika kita mengungkap dan mengumbar aib orang lain, kecuali dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat itu diperbolehkan untuk membuka aib orang lain. Misalnya ketika ada orang yang ingin meminang, baik yang dipinang ataupun yang meminang, ini kan ini mengetahui sifat dan karakter orang yang dipinang, sebab dia akan hidup bersamanya sepanjang umur. Maka ketika kita diminta pendapat tentang seseorang yang kita mengenal, maka di situ boleh kita menjelaskan apa adanya, termasuk kekurangan-kekurangannya. Dalam kondisi yang seperti ini itu diperbolehkan. Ada dalam kondisi yang tidak darurat, separah apapun itu aib seseorang, maka tidak banyak untuk kita sebarkan. Itu asal dalam hukum Islam seperti itu. Di mana zaman sekarang kita ini seolah-olah tidak dosa mengungkap dan mengumbar aib orang lain, sampai dalam batasan melebihi dari batas yang dia kerjakan, sehingga tidak sedikit yang terjerumus di dalam fitnah. Banyak, subhanallah, ada orang cuma nyentil, kesalahannya dia nyentil, nyampe ya ke orang lain, wah dia menakbar, padahal cuma nyentil. Kenapa?
Karena orang itu kalau membuka aib orang lain enak, seperti orang yang lagi garuk luka. Kalau kita luka sembuh kan garuk, itu ditaruh mana rasanya kayak gitu. Membuka aib orang itu rasanya seperti itu. Tapi ngobrol asyik, tahu nggak? Wah, bukan hanya itu, tambah-tambah itu ada garuk. Seolah-olah kita menggaruk, nggak tahu sudah semakin buka. Rasanya enak, padahal itu menjadi penyakit di dalam hidup kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengancam siapa yang suka menyebarluaskan fahisyah, sebuah kekejian. Fahisyah ini parahnya itu adalah pekerjaannya yang asusila. Tapi ini suruh jangan disebarkan, suruh tutup. Mau itu dikerjakan oleh dirinya sendiri ataupun dikerjakan oleh orang lain. Makanya menuduh nantinya, menuduh orang zina, menuduh orang melakukan pekerjaan asusila itu tidak sah tuduhan itu, sehingga layak untuk mendapatkan hukuman yang bila mana diterapkan di zaman kita sekarang bisa dikatakan mustahil, sulit untuk diterapkan kecuali ada pengakuan dari pelaku. Kalau hanya tuduhan orang sehingga nanti diterapkan hukuman sesuai dengan hukuman Islam. Kalau dia adalah pelaku zina, adalah orang yang masih perawan atau penjaga, maka dicambuk sebanyak 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Kalau dia menyusul maka harus dirajam, di mana rajam ini dilempar sampai meninggal. Nah ini bila mana terbukti seseorang melakukan pekerjaan tersebut, maka harus diterapkan hukum ini. Tapi hukum ini akan dilaksanakan bila mana pertama ada pengakuan. Pengakuan itu pun iqrar sebetulnya. Iqrar dalam kaitan tentang aib itu sunnah untuk mencabut. Karena iqrar boleh dicabut pengakuan. Jadi ada orang datang kepada hakim, saya melakukan ini. Ternyata dia nyesel, ya Allah, saya boleh dia mencabut dan disunnahkan dalam mazhab Syafi'i untuk mencabut ketika dia mengklaim mengakui akan sebuah kesalahan yang dilakukan. Enggak, saya bohong. Nabi ketika ada orang datang dan mengakui bahwa dirinya sedang melakukan perzinahan, Nabi mengatakan, barangkali kamu enggak nyampe begitu, paling cuma pegang-pegangan. Enggak, Rasulullah. Mungkin kamu sampai begitu lah Nabi Muhammad SAW. Enggak, Rasulullah, ya akhirnya udah maksa gitu. Baru diterapkan hukumannya. Ada pembicaraan, ada orang menuduh orang lain melakukan pekerjaan tersebut, maka harus mendatangkan 4 saksi, laki-laki yang adil, laki-laki yang soleh maksudnya. 4 saksi laki-laki itu dan dia menyaksikan adanya kelakuan itu dengan mata telanjang. Bukan hanya melihat orang masuk ke dalam kamar berduaan, tidak cukup itu langsung dijadikan tuduhan, tidak cukup. Bisa jadi orang yang serius mau ngomong kata ya, meskipun pada dasarnya haram, atau bisa jadi tidak sampai melakukan zina, atau mungkin ada CCTV. Dalam syariat CCTV tidak bisa dijadikan sebagai dalil sebab dia tidak berakal, dan di zaman sekarang terbukti bisa diedit, apalagi canggih seperti sekarang adanya kecerdasan buatan itu, wah semuanya bisa diedit, sehingga praktek itu tidak gampang untuk dijatuhkan hukum. Kenapa demikian? Karena Islam ini menutup rapat-rapat celah-celah tersebut. Apalagi sampai membuka aib orang lain. Makanya siapa yang menyebarkan kejelekan orang-orang yang beriman dalam Al-Quran, dia akan mendapatkan siksa di dunia. Di dunia dia akan mengerjakan, tidak akan digantikan oleh Allah sebelum dia mengerjakan aib yang dia kenakan kepada orang lain.
Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Dan di akhirat Allah yang Maha tahu seperti apa itu dosa. Sedangkan itu Al-Quran hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tasmu 'abdan fi dunya la yasmu 'abdul 'abdan fi dunya illa satarahu Allah yaumil qiyamah. Tidaklah seorang hamba menutupi aib sesama hamba, melainkan nanti ditutup aibnya di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dosa. Dia kalau menjadi dosa ditutup, enggak usah omongkan, enggak usah diperbanyak dosa. Jadi dia melakukan dosa, kita menghibahnya, mengunjingnya, membuka aibnya, itu adalah dosa. Dosa kepada dirinya dan dosa kepada orang lain. Jadi udah tutup. Tidak perlu kita sebenci apapun kepada orang lain, usahakan menahan lisan. Kita pada zaman kita sekarang ini, kalau dulu kita lisan yang harus dijaga, telinga yang harus dijaga. Tapi hari ini mata dan tangan kadang-kadang itu juga menyebabkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anhu sebagaimana juga diriwayatkan lagi oleh Abu Hurairah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahidin." Semua umatku itu diampuni dosanya, dimaafkan. Ada banyak itu maaf, banyak sekali. Itu maaf itu paling sedikit, yang paling kecil itu maaf Allah. Makanya la taqranna minal ma'ruf syai'a, janganlah kau la taqranna minal ma'ruf syai'a, jangan meragukan kebaikan sedikit pun. Walau an talqa akhaka biwajhin talib, meskipun hanya berjumpa dengan saudaramu dengan wajah bersih-bersih. Itu berharap itu adalah kebaikan. Kita semua di depan orang lain itu berharap itu kebaikan. Bila mana itu bersama dengan ridho Allah, Masya Allah, itu amal yang sangat kita dambakan, bahkan menggugurkan segala dosa-dosa yang kita lakukan. Itu maaf. Salat 2 rakaat itu adalah pengampunan dosa. Masya Allah. Salat 2 rakaat. Kemudian silaturahim dapat mengampuni dosa. Ada orang kata Nabi, "Man muslimin jaddan fayatasafa." Tidaklah ada seorang muslim yang berjumpa, 2 orang muslim berjumpa, kemudian saling berjabat tangan. Apa kata Nabi? Maka dosa-dosanya akan bercucuran, akan rontok melalui tangan-tangan tersebut. Dosa diampuni jadi banyak. Bahkan kata Nabi, siapa yang membaca selawat di hari Jumat 80 kali pada waktu asar, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslima, itu 80 kali dia baca, itu dosanya sebanyak ini dilakukan oleh Allah. Siapa yang membaca tasbih, misalnya tasbih, subhanallah, baca alhamdulillah, baca Allahu Akbar 33 kali dari semuanya setiap selesai sholat, maka akan diampuni dosanya oleh Allah sebesar apapun dosa yang dia lakukan. Masya Allah. Jadi banyak pengampunan Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan untuk mendapatkan maghfirah dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat layak bagi kita semua untuk tidak meremehkan kebaikan-kebaikan itu. Makanya Nabi mengatakan, "Kullu ummati mu'afa." Semua umatku akan diampuni dosanya. Illal mujahidin, kecuali orang yang terang-terang. Nah, dan lagi kalau terang-terangan ini, kalau tidak terang-terangan,
mabuk di pinggir jalan. Nah, orang yang semacam ini diriba, dibuka kainnya juga nggak dosa, sebab dia udah lama, dia sudah memproklamirkan dirinya sebagai orang fasik, bukan karena desakan nafsu dan rayuan syaitan. Orang mukmin itu bukan orang yang tidak bermaksiat sama sekali, tidak. Namun kemaksiatannya itu sebetulnya tidak dia sukai, itu orang mukmin. Hanya saja kadang-kadang tidak kuat dari desakan nafsu, tidak kuat dari godaan syaitan, kadang-kadang membuat dirinya tergelincir, itu orang mukmin. Sehingga kesalahan yang dia lakukan dia malu kepada manusia, juga malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia kerjakan di depan mereka. Itu orang yang masih beriman. Kalau masih ada rasa malu ini kan maksudnya terang-terangan. Ya Allah, maksudnya terang-terangan membuka aurat bagi orang yang muslimah, mukminah, membuka aurat terang-terangan tanpa rasa malu. Nah, ini namanya mujahidin, nantang itu namanya terang-terangan. Yang demikian itu dikhawatirkan su'ul khatimah, dikhawatirkan tidak diampuni dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wa inna minal mujaharah, di antara bentuk terang-terangan itu ayat ala rajul billahi amalan, seorang laki-laki melakukan sebuah pekerjaan, summa yusbihah, kemudian di pagi hari, waqad satarallahu alaihi, dan telah Allah tutup malam dia bermaksiat, di siang hari ditutup itu maksiat oleh Allah, nggak diperlihatkan. Fayaqul ya fulan amirul bariha kada wa kada. Tahu-tahu di pagi hari dia dengan bangga hati cerita kepada temannya, oh semalam dapat ini, dapat itu, nolong misalnya, wah dapat ini, bangga kalau motor misalnya, dapat padahal kekurangan tapi saya bisa. La ilaha illallah. Ini namanya terang-terangan. Udah Allah tertentu. Tadi malam saya mabuk, masih cerita. Tadi malam saya dapat narkoba, murah lagi. Maksiat bangga. Ini namanya menjadi terang-terangan. Kita kalau dosa jangan dibuka aib. Termasuk anak-anak muda. Anak-anak muda, semalam gue dapat gebetan baru misalnya, itu dosa. Jangan diceritakan, dikhawatirkan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad bada yasruhu rabbuhu, padahal semalam telah ditutup aibnya oleh Allah. Wa yusbihu yakshifu satrallahi alaihi, wa yusbihu yakshifu satrallahi alaihi, dan ternyata di pagi hari dia telah membuka sesuatu yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak sulit bagi Allah untuk membuka aib seseorang. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga terkait dengan kewajiban menutup kesalahan, baik itu kesalahan dirinya, aib dirinya ataupun orang lain. Dan tidak usah dibuka. Kita semua punya salah, urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kalau terkait dengan orang lain, tidak sulit bagi Allah untuk mengampuni. Sebagian ulama itu berkata, kalau saya menyaksikan orang berbuat dosa, kemudian saya berjalan bersamanya berdua, kemudian setelah itu ada jalan terhalangi oleh pohon sehingga harus berpisah, saya tidak berjumpa lagi dengan orang itu setelah lewati pohon, melainkan saya meyakini orang itu telah menjadi wali Allah yang tadi berdosa. Kenapa? Itu husnul dzan yang harus
kedepannya. Bisa jadi ketika saya tidak lihat dia bertobat kepada Allah dan Allah ampuni dosa dan Allah angkat dia dalam martabat Bilal, dalam martabat keluarga. Dari Allah. Sehingga kata Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza zanatil amatu fatabayyana zinaha falyajlidha al-hadda." Bila ada seorang budak wanita melakukan zina dan jelas zina, jelas dia melakukan zina, maka hendaknya dia dipukul, dicambuk. Wala yusarrif 'alaiha, dan tidak perlu dicaci maki, dimarah-marahi, kemudian dianggap sebagai sebuah kesalahan yang parah. Summa in zana tsaniya, tapi kalau melakukan lagi zina untuk kedua kalinya, falyajlidha al-hadda wa la yusarrif 'alaiha, lakukan untuk seperti yang pertama. Summa in zana tsaniya, tapi kalau sudah sampai ketiga kalinya, falyajlidha walau bihaddin min sya'ri. Jadi enggak perlu dilagi-lagi. Nah, maksudnya tasrif ini tauhid, langsung dihabdi, udah pukul aja tidak. Kita itu juga di dalam siasat atau strategi di dalam mendidik anak keluarga juga membutuhkan hal-hal yang seperti itu. Kita tidak layak untuk menghardi, memarahi, menjelek-jelekan. Jangan sampai mental anak kita itu jatuh dengan kita merendahkan. Kita ini membuat anak kita berkarya. Tidak perlu dianjurkan untuk berkarya. Itu cara mendidik yang baik. Tapi apa? Untuk mendukungnya agar dia suka berkarya, beri dia apresiasi. Itu metodologi nabawiyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mana ada seseorang yang berkreasi dengan sebuah amal yang baik, maka beliau apresiasi, beliau puji. Misalnya sahabat Bilal bin Rabah. Bilal ini melakukan sebuah amal yang luar biasa yang tidak dikerjakan oleh orang lain. Nabi pun belum mengerjakan. Tahu-tahu Nabi tahu. Kata Nabi kepada Bilal, "Bilal, dengan apa engkau mendahului dirimu masuk surga?" Masya Allah. Rasulullah, gimana coba berbunga-bunganya Bilal mendahului Nabi masuk surga? Bima sabaqtana ilal jannah ya Bilal. Itu bentuk apresiasi dia. Dengan apa engkau masuk surga wahai Bilal? Kata Bilal, "Ya Rasulullah, dengan amal apa? Sebab saya mendengar suara terompang sendal surga." Masya Allah, kata Bilal, "Ya Rasulullah, saya itu mengerjakan satu pekerjaan, tidaklah saya wudhu kecuali setelah ini saya sholat rakaat wudhu." Nah, ini bentuk apresiasi yang diberikan oleh Nabi kepada para sahabat. Kita punya cucu, punya anak, pengen mereka berkarya, pengen mereka berhasil. Doronglah, berilah apresiasi. Kita sudah lihat, kita sudah. Ini mantap. Ujian kamu, Masya Allah, Bapak, kasih hal-hal yang menyenangkan hati. Dia akan terpacu daripada kita mendoktrinnya. Kamu harus begini, harus begitu. Itu tidak dimiliki. Sebab kita ini memiliki bakat dan keinginan yang berbeda satu sama lain. Kadang-kala bakat orang tua berbeda dengan bakat anak. Cuma kadang-kala orang tua
tua memaksakan anaknya kayak gini, mentang-mentang jadi ustaz, maksain anaknya jadi ustaz. Padahal kadang-kadang kecerdasannya bukan di bidang ustaz, bisa jadi dia orang yang hebat dalam seni misalnya. Dia adalah orang yang bagus di dalam matematika. Berikan apresiasi sesuai dengan bakatnya, maka dia akan berpacu, dia akan menjadi orang yang sukses. Sebaliknya, atau lebih pencelaan dan menjelek-jelekan itu sesuatu kegagalan. Adalah orang-orang yang akan gagal ketika sulit dilukai hati, lebih parah dibandingkan dengan melukai jasad. Kalau hatinya sudah terluka, bisa jadi dia putus asa. Dasar anak goblok, bodoh banget, ya goblok beneran. Anaknya goblok beneran. Dasar anak nakal, anak setan loh, bapaknya setan loh. Itu sesuatu yang dilarang dalam ibadah. Ini mengerjakan zina, hukum-hukum, anak nakal hukum, jewer. Kalau perlu kasih obat, nggak jadi masalah. Jangan sampai berdarah. Tapi untuk keluar lisan dengan kata-kata yang jelek itu jangan sekali. Menjatuhkan mentalnya itu jangan sekali. Makanya bully, kena mental itu sesuatu yang sangat dilarang dalam Islam. Sebagaimana kita dilarang untuk melukai, membuat memar, membuat sakit, membuat cacat mental juga dilarang di dalam agama. Makanya lisan ini mereka dikatakan membunuh dengan pedang itu tidak seberapa dibandingkan membunuh dengan lisan. Baik dengan pujian yang melampaui batas atau dengan cacian yang sangat menyakitkan. Ini perlu kita pahami terkait dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Dilarang menyakiti hati, membuka aib, biar kita semua berpacu di dalam kebaikan, berpacu di dalam menutup aib, berpacu yang nampak di dalam dunia kita hidup ini adalah hal-hal yang positif. Biarkan hal yang negatif itu tenggelam dengan pelakunya sendiri-sendiri. Jangan malah sebaliknya. Akhirnya orang-orang putus asa. Aduh, kayaknya di zaman kayak ini udah gak ada orang sosok kayak udah putus asa kalau didahului. Kenapa? Karena yang dipertontonkan adalah aib-aib. Waduh, berita, kalau ada berita pencabulan, wah paling viral. Apalagi pencabulan pesantren, dia langsung viral itu. Yang pemilik portalnya, yang pemilik beritanya langsung naik viewer. Ya Allah, akhirnya ditambah-tambahin dan ini jadi akhirnya yang ada di kebisingan yang ada di masyarakat ini adalah kebisingan yang negatif, bukan hal-hal yang positif. Coba yang diberitakan adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang perlu diapresiasi. Masya Allah, ini pejabat ini telah mengerjakan ini. Akhirnya sekarang pejabat ini, akhirnya yang dikerjain pencitraan secara khusus, menyewa wartawan, menyewa bahasa dan lain sebagainya untuk mencitrakan. Sedikit kena air di mana pada karakter, wah langsung viral. Hal-hal yang baik. Begitu pula ada teman saudara yang berbuat baik, yang sukses, itu yang mesti kita apresiasi, yang semestinya kita angkat. Itu yang berseliweran di sosial media kita. Masya Allah, ini di provinsi ini ada keberhasilan ini, di provinsi ini ada begini. Ada hal-hal yang menginspirasi, yang membuat orang semakin berpacu untuk melakukan hal-hal yang baik. Oh, di sini penanaman pohon misalnya. Oh, di sini ada anak muda yang sukses, itu baik. Tapi kalau yang diceritakan pembunuhan, diceritakan pencabulan,
diceritakan asusila, yang diceritakan kejahatan, nggak kelar akhirnya. Bising itu hal-hal yang ditutup itu lebih lagi syariat Nabi Muhammad SAW. Apakah nggak ada kontrol? Sudah ada. Kita nggak usah dipikirkan kayak gini. Hal-hal yang itu sudah pasti viral. Sehingga perlu kita untuk mengingatkan untuk diri kita semua jangan kita terhadap hal tersebut. Kalau sudah tidak kuat kata Nabi, tetap aja dia ahli maksiat, udah hobinya berzina, udah baru nggak usah di meskipun dalam dengan talim yang terbuat dari dengan harga yang sangat murah, jual apa karena dia murah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu anjurannya. Hadis yang terakhir juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi perlu kita renungi ini. Utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad syariba khamr. Nabi didatangkan dengan seorang laki-laki yang telah minum khamr setelah khamr diharamkan. Qala, kata Nabi, ini nanti kita perlu untuk mengetahui ucapan Imam Nawawi. Imam Nawawi berkata di dalam kitab Syarah Sahih Muslim yang tidak beliau sebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dia itu minum khamr. Kata Nabi itu pukul, karena orang yang minum khamr itu harus dihukum dengan dicambukkan 80 kali. Pukul katanya. Qala Abu Hurairah, "Faminal dhalimun biyadihi." Di antara kita ada yang mukul dengan tangannya. Wal dhalimu bina'dihi, dan ada yang mukul dengan sandalnya. Wal dhalimu bisawbihi, dan ada yang mukul dengan baju. Macam-macam memukul. Yang jelas pukul. Karena Nabi yang dulu memukul. Ini akhirnya nanti para ulama berijtihad dalam mazhab Syafi'i ya harus ada ukuran. Jangan semua memukul dikoyok. Kalau di zaman sekarang ini ada maling ya Allah, maling cuma maling HP harganya 500.000. Ketahuan, diteriaki, CRT pulang, dikebukin. Bukan hanya penyok, meninggal. La ilaha illallah. Bukan ini akhirnya dalam mazhab ada ukuran bagaimana mengukurnya, dengan apa mengukurnya. Saat itu pertama kali Nabi mengatakan, "Falamman sharafa," setelah selesai dari pukul, ada yang cuma mukul begini, plak, dengan tangannya, ada yang mukul pakai kain, ada yang mukul pakai sendal, tapi sendalnya bukan sendal kain. Sendal kulit. Akhirnya qala ba'dul qaum, di antara mereka yang memukul tadi ada bilang, "Ahsa'allah." Mudah-mudahan Allah menggunakan. Padahal sudah jelas-jelas minum khamr. Apa kata Nabi? La taqulu hakadha, la tu'minu alaihi syaitan. Jangan bilang seperti itu. Mudah-mudahan sungguh terhina. Jangan membantu syaitan. Dalam riwayat yang lain, Nabi menyatakan, "Fa'innahu yuhibbullah wa rasuluh." Orang ini cinta kepada Allah dan Rasul. Nabi mengatakan, ini cinta ini cinta kepada Allah dan Rasul. Cuma dia tergoda, dia nggak bisa menahan hawa nafsu. Seperti beberapa orang yang penyakitan, yang rokok, hanya divonis oleh dokter, wah kamu ini sekarang kena paru-paru gara-gara merokok. Itu hatinya memberontak itu. Dia ingin berhenti, bukan cuma karena sudah terbawa, karena sudah dia ingin berhenti sebetulnya kan gitu. Seperti juga orang yang berbuat salah, berbuat macam-macam pekerjaan, hatinya juga ya Allah, ingin dia berhenti.
terus dihina, dicaci maki, dibuka aibnya, kata Nabi jangan. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, itu yang menjadi penyebab kesesuaian seseorang. Jadi pekerjaan itu satu hal, cinta kepada Allah adalah hal yang lain. Jadi tetap tidak menafikan bahwa dia adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu kata Imam Nawawi, lihat bagaimana Allah tidak mengatakan Muhammad tidak menafikan Allah dan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Padahal jelas-jelas minum khamr. Jadi kita jangan seenaknya mentang-mentang ahli maksiat, orang salah. Di zaman kita sekarang ini ngeri kalau kita melihat ocehan-ocehan dan tulisan-tulisan netizen ini. Enggak sependapat saja. Misalnya ada dua kelompok, yang satu ini, satu itu. Itu caci makinya seolah-olah mencaci maki orang yang tidak beriman. Memfonis munafik ini, wah ini salah, ini macam-macam. La ilaha illallah. Mau kemana? Semuanya adalah hamba Allah, semuanya beriman kepada Allah, semuanya cinta kepada Allah dan Rasul. Jadi tidak layak untuk kita menfonis macam-macam, mendoakan macam-macam, apalagi membuka aib orang lain. Bisa jadi dengan sekejap Allah mengampuni dosa-dosa hamba-hamba. Jadi anjuran dan ajaran dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita semua dan menuntut seluruh aib kita semua, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah menuntut aib kita di dunia ini. Mudah-mudahan di hari kiamat ditutup aib-aib kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan membiasakan diri untuk saling mendukung satu sama lain tanpa membuka aib. Kalau perlu doakan. Kita kadang-kadang resah dengan situasi dan kondisi, tapi pernahkah kita menangis di tengah malam mendoakan keadaan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka punya saudara, mereka punya orang tua, dan mereka punya nabi yang juga menginginkan semua umatnya masuk surga, yang semuanya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab qada al muslimin, bab membantu orang-orang yang membutuhkan. Barangkali di sini masih ada waktu kira-kira 4 menit. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ada Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diingatkan kepada kita bahwa kita pasti subhanallah, alhamdulillah, kemudian bersalawat kepada Nabi itu menurunkan kesusahan. Yang dimaksudkan oleh itu apakah kehidupan yang besar juga akan mengenalkan Allah Subhanahu Wa Taala atau menghapus Allah Subhanahu Wa Taala, atau hanya dosa kecil saja yang dihapus seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan maksiatul kabir, bermaksiat kepada zat yang maha besar. Jadi tidak ada yang kecil oleh dosa. Paling tidak memang hal-hal yang seperti itu adalah dosa-dosa kecil, namun di
bisa jadi dosa-dosa besar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu dosa, meskipun dosa kecil itu harus melalui yang disebut dengan taubat dan nasuh. Syarat taubat yang pernah kita bahas pada beberapa pelajaran yang lalu itu dapat menghapus sebesar apapun dosa seseorang, meskipun membunuh, meskipun membunuh dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah dosa kecil atau yang besar yang kita kerjakan. Demikian sallallahu alaihi wasallam.